Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Di antara utusan-utusan yang mendatangi Nabi SAW, dan ini akan kita bahas, yaitu keterangan yang ada di kitab Fiqh Sirah Syekh Ramadan Al-Buti, kitab ini, tentang keislaman salah seorang pembesar Arab, pembesar suku Arab di situ yang sangat masyhur, yaitu yang bernama Adi bin Hatim. Ayahnya adalah Hatim At-Tai, seseorang yang terkenal karena kedermawanannya. Jadi dulu kalau orang mau memuji orang, itu menyebutkannya begini, dermawan seperti Hatim. Karena Hatim At-Tai itu saking dermawannya, itu tidak pernah menolak orang. Tidak pernah menolak orang. Dan saya sudah pernah mengisahkan, tapi tidak ada salahnya saya ulang lagi. Dulu itu, Hatim At-Tai ini, karena dikenal kedermawanannya, semua orang tuh lisannya memuji beliau. Subhanallah, suatu hari ada orang yang nggak suka sama Hatim At-Tai. Benci, mau menyimpan kedengkian kepada Hatim At-Tai. Akhirnya, setelah itu, dia bayar membunuh orang suruhan untuk membunuh Hatim At-Tai. Lah, pembunuh bayaran ini kan nggak kenal siapa Hatim At-Tai. Dulu kan nggak ada medsos, jadi orang dengar nama sebelum dengar muka. Sekarang kan lihat muka, kadang-kadang baru dengar namanya siapa. Kan gitu. Kadang-kadang orang ketemu sama saya kok nggak asing sama mukanya ya. Nggak pernah lihat di medsos, tapi nggak tahu namanya siapa. Itu dulu kan dengar nama baru dengar muka. Datang ke suku Ta'i, ketemu sama Hatim, disambut langsung. Jadi ini Hatim, jadi kadang-kadang nunggu orang yang asing yang datang ke tempatnya memang sengaja mau dimuliakan. Jadi orang memang terkenal dengan kebaikannya. Kau dari mana? Silakan tinggal di tempat kami dan sebagainya, disuapkan makan dan sebagainya. Dan dia tanya, apa tujuan kamu ke sini? Saya ada tujuan tapi rahasia ya. Iya. Kenapa? Kenapa kamu sini? Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Saya sini untuk membunuh Hatim At-Tai. Oh, ini padahal yang diajak omong Hatim At-Tai. Beres, jangan khawatir. Hatim At-Tai jam sekian itu dia tidur pakai selimut di situ. Jam sekian kamu datang, nanti pakai selimut itu Hatim At-Tai, langsung kamu bunuh aja. Gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih. Soalnya saya ini dibayar untuk membunuh dia itu. Jam sekian Hatim At-Tai datang ke tempat itu pakai selimut. Orang ini datang, begitu membunuh, buka selimutnya dulu. Kelihatan Hatim At-Tai. Kok kamu? Ya saya Hatim At-Tai. Ya enggak, jadi orang sebaik kamu nggak boleh dibunuh. Yang mau saya bunuh nih yang bayar saya nih, mau saya bunuh kalau perlu. Akhirnya pergi. Anda bayangkan kedermawanannya sampai mau sedekah nyawa. Ya kan? Kalau kita kedatangan tamu, waduh, suguhannya yang paling nggak enak yang ada di rumah kadang-kadang. Ya, orang dulu kalau kedatangan tamu itu yang paling enak yang dia punya dikeluarkan semuanya. Sampai-sampai ada nasihat, kalau kedatangan tamu jangan memaksakan diri, nggak usah sampai beli apa-apa, yang ada di rumah aja dikeluarkan. Karena dulu orang memaksakan diri untuk menjamu tamu. Sekarang nasihat itu nggak berlaku sekarang. Orang sekarang beli aja, jangankan beli, yang ada di rumah aja nggak dikeluarkan kok yang enak-enak. Dikeluarkannya malah yang mungkin yang nggak enak. Nah, Adi bin Hatim ini, dia itu agamanya itu Nasrani, tapi saktenya agak beda. Orang terhormat dan mendatangi Rasulullah SAW. Nah, cerita panjangnya sebetulnya dia itu benci sama dakwah Nabi. Jadi semua pembesar Arab ketika itu, Arab itu benci sama dakwah Nabi. Jadi jarang ada tokoh yang memang tertarik dengan Islam, itu jarang. Mesti awalnya benci. Kenal nanti baru tertarik. Gitu. Tapi rata-rata itu benci duluan. Kenapa? Karena takut posisinya itu akan tergeser. Gitu. Pada Rasulullah SAW, bagaimana telah saya sampaikan kemarin di dalam kisah utusan yang datang sama Nabi, kayak ada yang datang sama Asyad dan sebagainya. Semua utusan Nabi itu kan datang ada pimpinan pasukannya. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu mengangkat dirinya melebihi pimpinan pasukan itu. Jadi mereka itu tokoh kalau datang kepada Islam
masuk Islam, ketokohannya itu nggak hilang. Nah, inilah hebatnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada yang merasa terancam dengan dakwah Nabi gitu loh. Yang tokoh tetap jadi tokoh, yang kaya tetap jadi kaya. Kalau diambil zakatnya, orang kaya diambil zakatnya, diserahkan ke siapa? Ya fuqara di antara mereka sendiri. Bukan serahkan zakat diambil sama Nabi, enggak. Zakat itu diambil dari fuqara, kasihkan kepada, diambil dari aghnia, yang kaya kasihkan kepada fuqaranya. Gitu loh. Lalu sekarang kalau dengar ulama menerangkan bab zakat, horor, takut, waduh duit diambil ini. Duit kamu kan diambil, kamu tuh ngeluarkan duitmu, kasihin ke orang fakir, kamu sendiri yang ngasih. Gitu, zakat tuh seperti itu. Cuma ada memang dikumpulkan ya, karena nanti amil itu akan ngatur. Dari orang banyak kaya dibagiin ke fukoroknya. Gitu. Jadi bukan diambil sama Rasulullah SAW. Nah, Adi bin Hatim ini awalnya benci sama Nabi SAW. Sampai akhirnya singkat cerita yang adiknya ketangkep, saudarinya ketangkep, itu dimuliakan sama Nabi, bayangkan. Karena ini putrinya tokoh, sama Nabi dimuliakan. Padahal ini ketika itu wanita kafirah, bukan muslimah, dimuliakan sama Rasulullah SAW. Sampai dibebaskan sama Nabi. Marah-marah sama Adi karena Adi bin Hatim pergi meninggalkan saudarinya. Akhirnya Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah SAW. Kata Adi, aku mau mendatangi dia sih. Kalau dia itu seorang raja atau pendusta, aku mesti akan ngerti. Tapi kalau dia itu seorang nabi, aku akan ikut. Datang sampai mendatangi Rasulullah SAW. Udah datang ucapkan salam. Nanya, mana rojul siapa? Adi bin Hatim. Dimuliakan sama Nabi. Diajak ke rumah Nabi. Ketika itu kata Hatim, di perjalanan saya menuju ke rumah Nabi SAW, tiba-tiba ada perempuan tua itu manggil Nabi. Nabi diberhentikan. Kemudian Nabi diajak ngobrol gitu sama perempuan tua ini sampai lama. Dia punya hajat tuh ngobrol sama Nabi sampai lama. Kata Adi bin Hatim, wallah ini bukan raja. Raja itu nggak ada berhenti rakyat yang memberhentikan. Ada nggak raja lewat, pak saya mau curhat bentar ya, cerita. Nggak ada. Bagi pejabat, dipukuli sama pekawalnya mungkin bentak. Ini jalan berdua, nggak dikawal ini. Perempuan tua manggil, datang ada aja nunggu sampai perempuan tuanya itu selesai ngomong, dilayani sampai lama. Kata Adi bin Hatim, bukan Nabi ini, bukan Nabi. Setelah itu sampai ke rumahnya Rasulullah SAW. Ketika itu ada bantal Nabi SAW itu bantal dari kulit, isinya sabut-sabut kurma gitu, sabut-sabut kurma. Sama Nabi kasihin ke hati, kamu duduk di sini. Kata dia, enggak, engkau duduk di sini, enggak, kamu duduk di sini. Maka dia duduk di atas bantal Adi bin Hatim, Nabi Muhammad duduk di bawah. Kata Adi bin Hatim, wallah ini bukan raja. Allah ini bukan raja. Ngobrol-ngobrol dulu Rasulullah SAW. Itu pendekatan Nabi SAW. Nah, orang itu kalau ada hajat sama orang itu jangan langsung geratakan, tapi pelan-pelan ngobrol dulu, ada pembahasan dulu sampai Nabi nanya, apa kamu tahu ada Tuhan selain Allah? Kata Ibrahim, tidak ada. Ada nggak yang lebih besar dari Allah? Nggak ada. Engkau kan Rokusian itu sekte di dalam Nasrani. Dan ketika itu di Arab nggak ada. Ya sangat sedikit yang memeluk agama Rokusian ini. Dan tidak ada yang tahu kalau Adi bin Hatim ini Rokusian. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tahu. Kamu kan ini kan kamu wajibkan mirba kan, ngasih 1/4 harta rampasan kan? Pada kamu tahu itu tidak halal kan? Kok tahu semuanya ini ajaran ini? Kan Nabi, ya Adi, jangan-jangan kamu gak mau masuk Islam gara-gara kamu lihat ini orang Islam ini musuhnya banyak dan mungkin jumlahnya sedikit. Demi Allah nanti kamu akan lihat ada perempuan
berjalan sendirian mendatangi Ka'bah, dan dia di perjalanan saking aman nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Ta'ala. Dan mungkin kamu lihat, yang kerajaan-kerajaan yang hebat itu di luar Islam. Demi Allah nanti kamu akan saksikan kerajaan-kerajaan yang besar itu nanti akan dikuasai sama kaum muslimin. Jangan kamu lihat kaum muslimin itu miskin. Nanti engkau akan lihat bahwasanya kaum muslimin dibagikan hartanya dan nggak ada yang mau ngambil. Kata Adi bin Hatim, demi Allah aku sudah lihat 2 perempuan yang jalan dari saking amannya, nggak ada yang ganggu sampai mendatangi Ka'bah dari Qadisiyah. Di Qadisiyah itu tempat yang jauh. Dan selanjutnya, dan aku berada di pasukan yang ikut menaklukkan kerajaan Kisra. Dan demi Allah aku percaya yang ketiga ini, harta itu berlimpah dan gak ada yang mau harta, itu akan datang masanya. Nah, itu kisah Ibn Hatim. Nah, sekarang keterangan daripada Syekh Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, saya memang sengaja membahas satu ini di antara sekian banyak utusan yang datang kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena di dalam kisahnya Adi bin Hatim ini secara terperinci, di situ ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akidah Islamiyah. Dan ada gambaran yang jelas bagaimana kita memandang sosok Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sangat nampak sosok Nabi SAW ini bukanlah seseorang yang beliau itu seperti pemimpin atau raja, atau orang yang mencintai pangkat, atau orang yang angkuh. Akan tetapi dari kisah perjalanan Adi bin Hatim sampai ketemu dengan Nabi SAW, memandang sosok Nabi SAW itu adalah betul-betul beliau adalah Rasulullah Rabbil Alamin, utusan dari Tuhan semesta alam, ila nasi ajmain, kepada seluruh manusia. Maka itu jadi pondasi imannya Adi bin Hatim, dan rahasia kenapa dia dapat ide untuk memeluk agama Islam. Mari kita merenung sebagaimana merenungnya Adi bin Hatim, agar semakin kuat keimanan kita dan keyakinan kita kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan bisa punya jawaban yang kokoh dalam hati kita untuk menjawab atau agar tidak terpengaruh dengan propaganda orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang menebarkan perang pemikiran kepada Islam. Maka kita lihat kata Adi bin Hatim, ketika beliau menyaksikan bahwasanya Rasulullah SAW itu ketemu dengan perempuan tua dan Nabi SAW dipanggil harus berhenti di jalan, suatu bicara yang lama dan lain sebagainya. Adi bin Hatim mengatakan apa? Demi Allah ini bukan raja. Jelas Rasulullah SAW itu bukan raja, bahkan bukan orang yang menginginkan pangkat raja. Kenapa? Karena orang yang punya jiwa, saya ini tokoh, saya ini raja, nggak mungkin akan sabar menghadapi seperti itu. Bagaimana dilihat Rasulullah SAW itu, beliau itu sekalipun sudah pernah ke langit, tapi pribadinya itu sangat membumi. Ya kan? Tawaduk luar biasa. Kita pun kadang-kadang mungkin malas loh, lagi jalan dipanggil orang cerita hajatnya. Kita masih akan ngomong, iya ya, nanti kita sambung lagi ya. Pasti kita akan ngomong begitu. Apalagi ini mbok tamu orang terhormat. Tapi lihat bagaimana adabnya Nabi Muhammad SAW. Dia tetap duduk, dan setelah itu kita lihat di sini disebutkan Rasulullah SAW itu pribadinya seperti itu. Tidak pernah Nabi SAW itu ketika duduk sama sahabatnya tuh ada satu yang berbeda sampai sekiranya orang kalau datang tahu ini loh pimpinan. Enggak, duduk bareng. Maka kan datang orang nanya, Man Muhammad, siapa nih Muhammad? Kan sering gitu. Di riwayat kemarin kan ada orang utusan yang datang kan begitu. Siapa Muhammad? Mana Muhammad? Kan begitu mereka. Karena memang Nabi SAW itu duduk ya bareng para sahabat. Tidak kelihatan siapa yang Nabi, siapa yang bukan, itu tidak nampak. Dan kehidupannya pun juga nggak sama. Nggak sampai ada
gaya hidup yang berbeda melebihi sahabat, tidak ada. Bahkan beliau hidup seperti fuqara al-masakin. Bahkan makan ketika itu, maka ketika itu ya bareng-bareng dengan para sahabatnya, wadahnya sama, yang dimakan pun juga sama. Dan tidak pernah ada satupun satu aktivitas yang berat yang dijalani oleh sahabat Nabi SAW kecuali Nabi Muhammad SAW itu bersama dengan para sahabatnya. Ketika perang Tabuk ada Nabi di situ. Bukankah Nabi ngutus aja, Nabi nggak ikut kan bisa, tapi Nabi Muhammad ada di situ. Ketika menggali perut, ketika perang Khandaq Nabi Muhammad ada di situ. Gitu. Dan begitulah beliau Rasulullah SAW sampai beliau meninggalkan dunia ini, sampai beliau berjumpa dengan Ar-Rafiqul A'la. Seperti itulah kegiatannya Rasulullah SAW. Dan ketika Adi masuk ke rumahnya Nabi SAW, ada bantal dari kulit isinya sabut-sabut. Adi duduk di atas, Nabi Muhammad duduk di bawah. Ketika itu Adi mengatakan, demi Allah ini bukan raja. Tidak ada raja seperti ini. Dan Adi, beliau itu yang dikenal kehebatannya di kaumnya. Ketika itu beliau mendapati rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu seperti rumah Nabi seakan-akan bicara, seakan-akan rumah Nabi itu bicara bahwasanya ini bukan rumah raja ini. Adik kan bayangkan ini bukan rumahnya istimewa dan sebagainya. Tapi rumahnya itu sangat sederhana. Ini menunjukkan kalau beliau Nabi Muhammad SAW itu dengan dakwahnya beliau tidak sedikit pun mengincar kekayaan duniawi. Kenapa? Karena derajat gaya hidup Nabi SAW itu persis seperti sahabat-sahabatnya. Bahkan levelnya adalah level sahabat yang fuqara wal masakin. Itu adalah kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Adi bin Hatim peristiwa yang akan terjadi. Nah, sesuatu yang akan terjadi ini gaib. Sesuatu yang akan terjadi itu gaib. Dan tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tukang ramal atau apapun juga, mereka meramalkan tentang sesuatu yang gaib. Kadang benar tapi banyak salahnya. Kadang benar tapi banyak salahnya. Nah, bahkan gaib itu murni milik Allah Ta'ala, yang tahu cuma Allah, tapi Allah Ta'ala terkadang memberikan kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk mengetahui yang gaib tersebut. Dan dikatakan apa yang dilihat sama Adi bin Hatim, dan Adi menyaksikan sendiri tentang perempuan tua yang jalan sendirian, gak ada yang ditakuti. Setelah itu kerajaan Kisra ditaklukkan sama umat Islam, dan dia itu nanti harta dibagikan di kaum muslimin dan tidak ada yang mau ngambil. Dan ini terjadi di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz ngirim harta zakat kepada mustahikin yang ada di Afrika. Kirim sana. Saya tuh ngirim lagi yang kedua, tidak ada yang ngambil. Kenapa? Semua udah mampu. Jadi tidak ada mustahik, orang yang berhak menerima zakat tuh nggak ada di daerah itu. Akhirnya saya tuh ya udah, uang zakat ini dibelikan budak-budak dan akhirnya dimerdekakan ketika itu. Oleh Umar bin Abdul Aziz. Bahkan perempuan yang keluar sendiri gak ada yang takut, terjadi juga. Bahkan ketika itu karena saking amannya Islam, bukan cuma perempuan yang tidak ada ditakuti kecuali Allah Ta'ala, karena saking amannya. Sampai kambing merasa aman daripada serigala ketika itu. Merasa aman daripada serigala. Itu. Nah, setelah itu Syekh Ramadan Al-Buti beliau mengatakan, sungguh Adi bin Hatim betul-betul mendapati kejujuran di dalam beliau melihat kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga menyaksikan bagaimana sifat kenabian ini ada dalam ucapan Nabi.
Bahkan kebenaran ucapan Nabi SAW, sekalipun ucapan itu akhirnya dibuktikan oleh masa yang berlalu, dan akhirnya menunjukkan seperti itu, dan akhirnya menjadi sebab Islamnya di hati. Jadi Rasulullah SAW itu betul-betul beliau seorang Nabi dilihat dari segala macam sisi. Penampilannya menunjukkan Nabi, akhlaknya menunjukkan seperti Nabi. Bahkan kebenaran ucapannya pun juga menunjukkan bukti bahwa beliau itu adalah seorang Rasulullah SAW, seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang akal itu masih bisa berpikir dan merdeka, nggak ada kepentingan apapun juga, maka tidak ada alasan kecuali menerima yang hak dan iman, sekalipun itu berat, semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang nggak mau beriman itu adalah orang yang beliau itu misi banyak beban di hati, banyak kebodohan, banyak gangguan kepentingan di hatinya. Itulah orang yang tidak akan menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Adi bin Hatim ini menjadi salah satu pembahasan sirah dari Syekh Sa'd Ramadan Al-Buti. Kenapa? Karena kita ini harus punya gambaran tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW itu bukan seperti tokoh yang kemana-mana dikawal, ataupun ada tim suksesnya, atau ada apapun juga. Tapi Nabi SAW itu pribadi yang sangat sederhana. Dan kesederhanaan Nabi inilah yang menjadikan orang tertarik untuk memeluk agama Islam. Islam tersebar pengikutnya di mana-mana. Itu semua karena barokah kesederhanaan Rasulullah SAW, dan karena kebenaran dakwah beliau, ucapan beliau, dan sebagainya. Itu akhirnya Islam tersebar kemana-mana, bukan karena hanya sekedar ucapan Nabi. Memang Islam itu hak dan pasti Islam akan menang, tapi banyak pula orang yang belum mendengarkan ucapan Nabi atau tidak beriman karena ucapan Nabi, tapi dia beriman ketika menyaksikan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab.